Selamat datang di channel Putra Ritoyan. Kembali pada kesempatan ini kita akan belajar menggunakan aplikasi PHP Red Studio untuk membuat aplikasi pencatatan surat masuk dan juga surat keluar. Namun pada kesempatan ini kita tidak akan membuat aplikasi pencatatan surat masuk dan juga surat keluar dari awal. Namun dalam materi ini saya hanya melanjutkan materi yang pernah saya sampaikan pada video ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru menyaksikan video ini, saya harap bisa menonton video terkait materi pembuatan aplikasi pencatatan surat masuk menggunakan PHP Red. Nah, karena pada kesempatan ini, materi yang akan saya tambahkan adalah memberikan menu disposisi pada project tersebut. Nah, karena project tersebut sudah pernah saya buat sebelumnya, sekarang saya hanya membuka kembali project tersebut. Nah, ini project yang sudah saya buat sebelumnya, nama filenya adalah APK surat masuk keluar. Nah, di sini terdiri dari 3 buah tabel pengguna, kemudian surat masuk dan juga surat keluar. Nah, kalau di preview hasilnya seperti ini ya. Nah, ini tampilan kemarin. Nah, ini tampilan sebelumnya ya, seperti ini. Nah, di bagian ini saya akan menambahkan menu untuk menambahkan disposisi pada surat masuk. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus menambahkan tabel baru. Nah, silakan pilih menu page ya, bagian yang ini. Lalu kita akan tambahkan tabelnya melalui aplikasi PHP Red ini. Nah, kemudian di sini silakan klik menu Manage Database Table. Nah, ini diklik ya. Kita akan tambahkan tabel baru terlebih dahulu. Nah, kemudian pilih Add Table. Nah, di bagian table yang pertama ini, untuk disposisinya kita akan menambahkan tujuan disposisi. Nah, kita beri nama untuk tabelnya adalah tujuan disposisi. Nah, yang pertama untuk fieldnya kita buat saja ID ya. Field tipenya adalah integer, kemudian di sini kita centang auto increment. Nah, tujuan disposisi itu misalkan diberikan kepada kepala bagian, kepala dinas, dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus membuat tabel khusus. Nah, tujuan disposisi. Nah, 2 tabel ini cukup ya. Kalau misalkan panjang karakternya mau dirubah atau diganti, silakan teman-teman rubah atau ganti. Nah, kalau sudah, pilih saja Save Change. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu tabel baru ya, yaitu tabel tujuan disposisi. Kemudian selanjutnya, di dalam disposisi itu ada yang namanya sifat surat. Nah, supaya sifat surat ini bisa kita perbarui senantiasa atau kita rubah, alangkah bagusnya kita membuat dengan tabel ya. Jadi kita tambahkan satu tabel lagi. Nah, di sini kita pilih Add Table untuk menambahkan tabel baru. Nah, di sini kita akan buat nama tabelnya adalah sifat surat. Tabel sifat surat ya. Untuk field yang pertama ID, tetap menggunakan auto increment, kemudian yang kedua adalah sifat surat. Nah, untuk panjang karakternya bisa disesuaikan, misalkan 35 dan lain sebagainya ya. Yang ini ya, yang kita rubah 35, yang ini tetap jadi 255. Nah, seperti ini ya teman-teman. ID, sifat surat 2 ini cukup. Kemudian pilih Save Change. Nah, ini udah. Kemudian tabel utamanya adalah tabel disposisi. Nah, untuk tabel disposisi, silahkan kita buat atau kita tambahkan tabel baru.
Nah, untuk nama tabelnya, ini klik Add Table dulu. Tabelnya adalah disposisi. Nah, yang pertama, untuk ID-nya, di sini kita rubah saja namanya menjadi ID disposisi. Nah, seperti ini. Auto increment itu tetap. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah ID surat masuk. ID atau agenda surat masuk ya, biar mudah. Agenda surat masuk. Nah, kemudian tujuan. Nah, tujuan disposisi ini ditujukan kepada siapa? Misalkan kepada kepala bagian, kepala dinas atau pimpinan seperti itu ya, nanti diisi di sini. Nah, kemudian setelah itu isi daripada disposisi tersebut. Nah, setelah isi itu ada yang namanya batas waktu. Nah, untuk batas waktu, di sini kita gunakan tipe datanya adalah tanggal ya. Nah, jadi kita pilih date di ini ya. Nah, setelah batas waktu, kita tambahkan field lagi, namanya itu sifat surat ya. Kemudian, yang terakhir adalah catatan. Nah, untuk panjang karakternya bisa disesuaikan. Misalnya agenda surat masuk, tujuan ini bisa kita sesuaikan. Karena ini hanya untuk contoh, jadi saya gunakan yang default saja. Oke, ini catatan ketinggalan A ya. Nah, setelah itu, kita pilih Save Change untuk menyimpan perubahan yang ada. Nah, sekarang kita sudah memiliki 3 tabel baru ya. Nah, sekarang kita akan preview hasilnya. Klik menu preview. Nah, di sini secara otomatis sudah muncul menunya. Nah, sekarang kita akan atur ya supaya menunya ini terlihat rapi. Silakan pilih project menu. Nah, kemudian untuk disposisi ini kita akan atur menunya berada di bawah surat masuk. Nah, seperti ini ya. Kemudian sifat surat ini kita dapat naikkan di bawah disposisi ya. Kemudian tujuan disposisi seperti ini susunannya. Atau boleh diatur sesuai keinginan kita, mana yang bagus saja ya. Nah, lalu setelah itu klik OK. Nah, kita refresh ya hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kurangnya belum memiliki menu atau ikon seperti yang ada pada menu surat keluar dan juga surat masuk. Nah, kita akan tambahkan ya, kembali ke project menu. Sekarang di bagian disposisi, kita akan memilih ikonnya ya. Silakan klik disposisi, kemudian tekan di bagian menu icon, pilih pick seperti ini. Nah, di sini kita akan pilih saja icon database ya. Nah, sudah diklik, kemudian kita bisa menentukan ukurannya. Nah, seperti ini. Database, kita klik. Nah, kemudian sifat surat. Nah, kita gunakan icon yang sama saja ya. Nanti bisa dirubah. Kemudian tujuan disposisi juga sama, kita gunakan icon yang sama saja. Setelah itu klik OK. Lalu kita reload dan hasilnya seperti ini. Surat keluar, surat masuk, disposisi, tujuan disposisi, dan sifat surat. Nah, sekarang kita akan mengisi di bagian tujuan disposisi dulu. Nah, kita tambahkan data baru ya. Nah, tujuan disposisi yang pertama misalnya pimpinan ya. Pimpinan. Kemudian
kepala bagian, dan lain-lain ya. Misalnya tambah lagi di sini bendahara, misalkan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan data pada bagian sifat surat. Nah, di bagian sifat surat ini, surat itu kan ada yang bersifat segera, misalkan rahasia, dan lain-lain ya. Jadi bisa disesuaikan saja. Nah, kemudian setelah kita menambahkan tujuan disposisi dan sifat suratnya, nah sekarang kita akan klik menu disposisi. Nah, di bagian disposisi ini, setelah kita menekan add new disposisi, kita perhatikan di bagian ini ya, di bagian tambah datanya. Nah, harusnya di bagian agenda surat masuk ini tidak ditulis secara manual, tapi dipilih berdasarkan data surat masuk. Nah, kemudian tujuan ini juga sama, tidak ditulis secara manual, tapi dipilih berdasarkan data yang kita masukkan di tujuan disposisi ini tadi. Nah, begitu juga sifat surat sama ya. Nah, agar data yang terdapat pada surat masuk, tujuan disposisi, dan sifat surat ini ada pada kolom penambahan data disposisi, ini harus kita atur terlebih dahulu. Nah, cara mengaturnya, silakan pilih menu page, kemudian pilih di bagian ini ya, di bagian tabelnya disposisi. Nah, lalu di bagian add page ini, kita klik, lalu pada bagian add page fields-nya, di agenda surat masuk, ini kita klik seperti ini. Setelah itu kita arahkan pada field properties. Nah, ini kita arahkan di sini ya. Kemudian pilih atau ubah ke tipe select. Nah, kita akan mencari sumber datanya. Nah, sumber datanya itu klik saja select data source. Titik 3 ini kita klik. Kemudian pilih data tabel. Setelah itu tabel yang akan kita gunakan, adalah surat masuk. Nah, value atau field yang nanti akan disimpan itu adalah nomor agenda. Nah, kemudian value atau field yang akan tampil untuk mewakili nomor agenda ini, kita gunakan nomor surat saja. Nah, setelah itu pilih OK. Nah, kemudian di bagian selanjutnya adalah tujuan. Nah, tujuan ini juga sama di bagian field properties-nya. Ini kita gunakan select ini ya, kemudian sumber datanya itu berdasarkan data dari tabel tujuan disposisi. Klik. Nah, ini kita pilih ID ya, untuk value field yang akan disimpan adalah ID. Setelah itu, label field yang tampil adalah tujuan disposisi. Nah, kemudian klik OK. Nah, kemudian sifat surat. Nah, sifat surat ini juga sama. Sumber datanya berdasarkan tabel yang ada di sifat surat. Value fieldnya kita pilih ID, label fieldnya kita pilih sifat surat. Lalu kita tekan OK, seperti ini ya. Dan kita akan lihat hasilnya. Klik preview. Nah, perhatikan sekarang ketika kita memilih atau memasukkan agenda surat masuk, ketika kita pilih seperti ini, nanti akan muncul nomor surat. Nah, ini nomor surat yang sudah diinputkan pada surat masuk ya. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian tujuan. Nah, tujuan ini muncul ya, pimpinan, kepala bagian, bendahara. Jadi kita tidak memasukkan manual, namun dipilih secara otomatis. Nah, kalau misalnya kita ingin menghapus atau merubah data yang ada, silahkan pilih menu
tujuan disposisi. Nah, begitu juga untuk sifat surat ya. Sifat surat ini dapat kita pilih seperti ini ya, segera, rahasia, atau misalkan ingin ditambahkan, bisa kita tambahkan datanya. Nah, di sini kan batas waktu ini menggunakan tanggal. Apabila di bagian ini tidak muncul untuk ikon tanggalnya, itu dapat diatur di bagian ini ya teman-teman. Silakan pilih batas waktu, kemudian di bagian control propertiesnya, ini kita rubah menjadi date. Nah, jadi nanti isiannya akan secara otomatis menjadi tanggal. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk catatan, nah ini kan catatan ini terlalu kecil ya kolomnya. Kemudian misalkan kita ingin supaya catatan ini tidak wajib untuk diisi, itu juga dapat kita atur. Nah, ini kan kalau udah tanda bintang ini artinya wajib, tidak boleh sampai tidak diisi. Oke, kita akan atur supaya lebar kolomnya ini bisa lebih besar ya. Pilih page, kemudian pilih catatan. Nah, ini kita pilih text area. Nah, kemudian untuk validation-nya, ini required ya, ini kita pilih false saja. Setelah itu kita properties. Nah, sekarang hasilnya seperti ini ya. Sudah sesuai. Oke, kita akan coba masukkan satu data ya. Kita akan coba menambahkan disposisi untuk nomor surat yang ini. Nah, tujuannya misalkan diberikan kepada bendahara. Isinya itu misalkan bantuan ya, bantuan dana seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan batas waktunya. Misalkan batas waktu untuk di disposisi itu hari atau tanggal 5 ya. Nah, seperti ini. Nah, sifat suratnya itu apa? Misalkan segera. Nah, catatan di sini kalau misalkan ingin dikosongkan tidak akan menjadi masalah ya. Kita klik submit untuk menambahkan data disposisi. Nah, sekarang disposisi yang pertama sudah ada ya. Disposisi itu tujuannya ke nomor 3 atau ke bendahara. Nah, di sini kan dia menampilkan data ID. Nah, supaya di sini tampil nama atau tujuan daripada data yang atau surat yang di disposisi ini juga harus kita atur tampilannya ya. Nah, untuk mengatur tampilannya, kita kembali ke PHP Red-nya ya. Pilih page, kemudian di bagian list page ya. Nah, di bagian list page, setelah itu pilih tujuan. Nah, di bagian tujuan ini yang akan kita tampilkan adalah orang atau jabatan yang menjadi tujuan. Nah, klik saja di bagian ini ya. Di bagian field properties-nya, set relation, ini kita klik. Nah, disposisi, ini adalah master table-nya. Nah, kemudian untuk detail table-nya itu adalah tujuan disposisi. Nah, di sini kita akan pilih adalah ID. Nah, kemudian untuk record value-nya yang akan tampil itu adalah tujuan. Ini, kita klik seperti ini. Setelah itu, klik saja OK ya. Kemudian kita preview hasilnya. Nah, saya kembali ke browser ya. Saya akan preview. Nah, sudah muncul ya bendahara. Nah, sama untuk agenda surat masuk dan juga yang lainnya ya. Kalau misalkan ada hal seperti ini, misalnya sifat surat, ini juga kita bisa atur seperti ini. Oke, kita atur aja semuanya ya, agenda surat masuk dan juga sifat surat. Ke page ya, kemudian kita klik sifat surat, set relation, sifat surat, ini kita ke sifat surat, ini kita pilih ID, data yang tampil adalah sifat surat. Nah, kemudian agenda surat masuk. Ini sama, set relation. Nah, agenda surat masuk, kemudian pilih surat masuk. Untuk
data yang akan kita gunakan adalah nomor agenda. Data yang akan tampil adalah nomor surat. Nah, seperti ini saja. Setelah itu oke. Kita preview. Kemudian kita buka browser ya. Nah, seperti ini. Ini agenda surat masuk. Ini sifat suratnya, ini tujuannya. Sekarang udah muncul di halaman list page disposisi. Kemudian, kalau misalkan kita ingin menambahkan disposisi yang lain dari surat masuk yang sudah ada, kita tinggal menekan menu Add New Disposisi saja. Pilih nomor agenda suratnya atau nomor suratnya, tujuannya kepada siapa, lalu di sini isi daripada surat tersebut, isi singkatnya saja. Setelah itu batas waktunya, kemudian sifat suratnya itu apa. Nah, kalau misalnya kurang bisa ditambahkan, lalu pilih submit untuk menyimpan data yang ada. Nah, kalau misalkan ternyata data daripada disposisi ini ada yang salah, tinggal diedit atau dihapus saja. Nah, karena ini menggunakan PHP Red, jadi teman-teman itu sangat dimudahkan sekali dalam pembuatan aplikasi berbasis web. Oke, sampai di sini dulu materi tentang aplikasi surat masuk surat keluar plus menu disposisi. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dimengerti, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.